Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Pemirsa sekalian yang sama-sama mengharap ridho Allah di bulan suci Ramadan ini, tak lupa kita panjatkan puji kehadirat Allah yang maha suci, juga panjatkan syukur kehadirat Allah yang maha ghafur, di mana Allah telah izinkan kita bertemu di bulan suci Ramadan ini. Kemudian sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in itba'u tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berupaya untuk mengikuti jejak-jejak perjuangan beliau. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di momen Ramadan atau bulan puasa ini, apalagi kita akan menjelang di 10 hari terakhir ini, tentu kita harus menjaga kesehatan di 10 hari terakhir ini. Lalu, apa yang perlu kita perhatikan? Sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis Bukhari Muslim yang berkaitan dengan dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah waktu luang. Di mana dua hal ini yang menjadi sering kadang kita lupa. Banyak yang sehat tapi tidak mempunyai waktu luang. Banyak juga yang mempunyai waktu luang tapi kesehatannya kurang terjaga. Nah, oleh karena itu, mari kita upayakan di bulan suci Ramadan ini, ketika kita punya waktu luang, dan bagaimana agar kita sehat, mari kita simak bersama apa yang akan saya sampaikan di momen bulan suci Ramadan ini. Pemirsa sekalian, makna sehat terkadang kita lupa, atau kita lebih cenderung kepada sehat itu obat dan dokter. Namun, hal ini terkadang juga kita tidak menyadarinya. Karena apa? Karena kita sering melihat dari berbagai media, TV, televisi, berbagai iklan, berbagai paradigma yang sehat, yang kurang tepat. Karena memang masyarakat modern pada umumnya, terutama di Indonesia, itu tidak begitu paham terkait bagaimana memahami paradigma sehat itu. Seperti halnya tadi diperparah oleh berbagai media atau iklan bahwa sehat itu lebih cenderung kepada obat dan dokter. Padahal di dalam buku kedokteran Islam, karya Dr. Husain Al-Bajri, bahwa tubuh kita ini adalah dokter yang terbaik. Kemudian Rasulullah Ismai Dokter dalam sebuah buku karya Jerry de Grey, yang dimana bahwa Rasulullah adalah seorang dokter. Maka kita selaku orang tua, kita selaku pendidik, dan kita selaku dokter, sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Nah, lalu di dalam buku tersebut disampaikan juga bahwa sehat itu berawal dari dapur kita masing-masing. Kenapa? Karena memang sehat jasmani ini berkaitan dengan makanan, asupan nutrisi yang kita konsumsi selama di bulan suci Ramadan atau di sehari-hari yang kita makan dan yang kita minum. Lalu apa yang selanjutnya akan saya sampaikan? Pertama, ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan kesehatan ini. Namun kita selaku insan yang berakal sudah sepatutnya kita beramal soleh dan berbuat baik. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, berkenaan dengan 5 perkara. 1. Sehat sebelum sakit. 2. Muda sebelum tua. 3. Kaya sebelum miskin. 4. Luang sebelum sempit. Dan yang kelima adalah hidup sebelum mati. Nah, berkaitan dengan sehat sebelum sakit ini sangat penting sekali. Pemirsa sekalian, apalagi di momen bulan suci Ramadan, di menjelang 10 hari
terakhir ini. Nah, yang pertama yang berkaitan dengan masalah kesehatan yaitu sebagaimana Rasulullah sampaikan, satu, pola makan dan pola minum. Nabi Muhammad SAW sampaikan dan mengajarkan kepada kita semua untuk mengkonsumsi makanan yang telah Rasulullah anjurkan. Apa? Di bulan suci Ramadan ini yaitu buah kurma, kemudian madu, dan kemudian susu kambing. Nah, buah-buahan ini sangat baik untuk tubuh kita. Kenapa? Karena mengandung vitamin dan mineral. Dan ini merupakan gizi mikro yang terkadang lupa oleh kita selaku umat muslim, dan ini merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Selain daripada gizi mikro, kita sering makan yang berkaitan dengan gizi makro, seperti halnya kita makan telur, kemudian nasi, kemudian daging. Itu adalah kebutuhan yang sehari-hari kita makan berkaitan dengan gizi makro. Ada lemak, ada protein, ada karbohidrat. Nah, yang tadi buah-buahan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu berkaitan dengan gizi mikro. Oleh karena itu, jangan sampai kita lupa untuk mengkonsumsinya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan aktivitas fisik, yaitu olahraga. Pemirsa sekalian yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini, apa aktivitas fisik yang berkaitan dengan olahraga? Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, olahraga yang pertama yaitu kita bisa berjalan kaki, kemudian memanah, kemudian yang ketiga adalah berkuda. Nah, ketiga hal ini Rasulullah sudah lakukan, dan ini sudah terbukti untuk menjaga kesehatan jasmani kita semua. Minimal ketika kita setelah melaksanakan sholat subuh, setelah zikir, kemudian kita minimal jalan kaki 30 menit, atau kita mau menjelang maghrib. Kenapa ini perlu dilakukan? Agar ketika tubuh kita mau memasuki berbuka puasa, sehingga tubuh kita lebih maksimal menyerap makanan dan minuman. Kemudian selanjutnya, selain daripada olahraga, yaitu adalah bagaimana di bulan suci Ramadan ini, di menjelang 10 terakhir, kita harus menjaga kesehatan mentalitas kita, kesehatan emosi kita, kesehatan hati kita. Melalui apa? Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, yaitu kita harus banyak berdoa. Kenapa? Karena doa ini adalah merupakan senjatanya orang yang beriman, senjatanya orang mukmin. Yang kedua, kita harus banyak berzikir. Zikir sore, zikir pagi, atau zikir pada malam hari. Kenapa ya hal ini penting? Karena untuk nutrisi rohani kita, nutrisi untuk mentalitas kita, agar hati kita tenang, pikiran kita tenang juga, maka insya Allah sehat akan Allah datangkan untuk kita semua. Kemudian juga kita harus bermeditasi. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan, meditasi dalam hal ini, yaitu kita harus melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat duha. Ini sebagai bentuk pertemuan kita selaku hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ikatan ruhani kita lebih kuat, lebih mantap iman kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita perlu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana Rasulullah menjaga kebersihan. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan pribadi kita. Pertama, sudah halnya kita lakukan di setiap hari, yaitu mandi 2 atau 3 kali, kemudian menjaga gigi, kemudian menjaga mulut dengan menggosok gigi. Kenapa? Karena hal ini sangat penting juga. Hal ini juga disampaikan dalam sebuah buku karya Dr. Hadim Yamani, dalam sebuah judul Kedokteran Islam halaman 42, bahwa kebersihan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan jasmani atau fisik kita. Kemudian yang terakhir, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah berkaitan dengan istirahat. Tentu istirahat ini sangat penting sekali untuk kita semua. Kenapa? Karena agar aktivitas kita lebih lancar, maka kita memerlukan istirahat. Istirahat ini minimal kita tidur
di jam 9, maksimal jam 10, kita bangun jam 3 di sepertiga malam. Kenapa? Karena memang kebutuhan tidur kita minimal 6-7 jam. Ya. Agar apa? Agar ketika kita tidurnya seimbang, tidurnya pas, maka kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, melaksanakan ibadah kepada Allah lebih maksimal. Kalau kita kurang tidur, maka kita akan terasa lemas tubuh kita. Lalu bagaimana kalau kita tidurnya berlebih? Ini akan berdampak kepada kepala menjadi pusing, kepala menjadi tidak konsentrasi dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang bisa saya sampaikan pemirsa sekalian, semoga dari awal sampai akhir menjadi tips-tips sehat di 10 terakhir ini, bagaimana kita memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Kebaikan Ramadan Bunyan Peduli. Bunyan Peduli memiliki 4 pilihan program kebaikan selama bulan Ramadan. Di antaranya, Pasar Bahagia Yatim Duafa, Gerakan 151 Beasiswa Penghafal Al-Quran, Peduli Palestina, dan Bingkisan Guru Ngaji dan Dai Pedalaman. Sudah siap jadi agen kebaikan? Yuk ikuti program Kebaikan Ramadan bersama Bunyan Peduli.